Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran Pak Rizky. Sekarang kita akan membahas untuk yang matematika pemintasan, dan ini adalah sub materi terakhir setelah kita membahas proyeksi skalar ortogonal. Sekarang kita akan membahas proyeksi vektor ortogonal. Tapi sebelum itu, Pak Rizky akan menjelaskan terlebih dahulu tentang vektor satuan atau vektor unit, karena ini ada kaitannya dengan proyeksi vektor ortogonal, ya. Jadi untuk pemahamannya terlebih dahulu, untuk vektor satuan, ya. Vektor satuan, misalkan Pak Rizky punya vektor A, B, C, ini adalah segaris, maka vektor satuan dari A, B, C dinyatakan sebagai E, ya. Nah, vektor satuan dari vektor A, B, C yang segaris ini pasti dia akan sama. Karena apa? Vektor satuan E itu adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A, pasti akan juga sama dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B, juga sama dengan vektor C dibagi dengan panjang vektor C. Ingat, tapi dengan syarat bahwa vektor A, B, C ini segaris. Sekarang kita ambil contoh soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah salah satu contoh soal untuk unit vektor atau vektor satuan, ya. Untuk pemahamannya terlebih dahulu tolong perhatikan, ya. Untuk vektor U 43, vektor V 86. Jika vektor W segaris dengan vektor U, panjang vektor W adalah 15, tentukan vektor W. Ya, sudah jelas bahwa untuk vektor U dan vektor V ini segaris karena apa? Vektor V ini adalah dua kalinya dari vektor U. Tapi sebelum itu kita coba dulu untuk mencari unit vektor dari vektor U dan vektor V yang segaris ini. Ya, sekarang langkah pertama kita kan sudah tahu vektor U-nya itu apa. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu panjang vektor U, ya. Panjang vektor U artinya kita mengkuadratkan jumlah dari komponen XY nya, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, tapi kita akarkan, ya, sehingga kita peroleh panjang vektor U 16 ditambah 9 berarti akar 25, sehingga panjang vektor U itu adalah 5. Maka bisa kita katakan bahwa untuk unit vektornya, untuk vektor satuannya kita nyatakan sebagai vektor E itu adalah vektor U dibagi dengan panjang vektor U, ya. Maka bisa kita dapatkan yaitu adalah kita tulis sebagai vektor baris saja, 4,3 per 5. Oke, sekarang kita coba untuk yang vektor V, ya. Apakah vektor satuan vektor V ini akan sama dengan vektor U? Sekarang kita coba untuk panjang vektor V, kita tentukan terlebih dahulu. Panjang vektor V berarti 8 kuadrat untuk komponen X-nya ditambah dengan 6 kuadrat, kita akarkan. 64 ditambah dengan 36 berarti kita dapatkan 100. Akar 100 berarti 10. Sekarang kita coba untuk menghitung untuk vektor satuan berdasarkan vektor V. Jadi kita peroleh vektor V kita bagi dengan panjang vektor V, ya. Jadi kita dapatkan 8,6 dibagi dengan 10. Nah, untuk pembintang dan penyebut kan masing-masing bisa dibagi dengan 2. Berarti kita peroleh 2 dikali dengan 8. 2 dibagi dengan 4,3, ya. 4,3 sedangkan 10 itu bisa dibagi dengan 2. 2 dikali 5. Toh hasilnya juga sama, ya. 4,3 per 5.
Jadi unit vektor antara U dan V-nya sama. Nah, sekarang kita coba untuk mencari vektor W-nya yang diketahui bahwa panjang vektor W-nya itu adalah 15 ya. Sekarang ini Bapak hapus terlebih dahulu karena unit vektornya sudah diketahui ya. Ya, karena vektor W dengan vektor U itu segaris, berarti unit vektornya pastilah sama. Berarti bisa kita buat persamaan berikut, yaitu adalah vektor U per panjang vektor U itu pastilah sama dengan vektor W per panjang dari vektor W. Maka persamaan ini akan ekuivalen. Yang kita carikan vektor W, berarti bisa kita tuliskan vektor W sama dengan panjang vektor W kita kalikan dengan vektor U dibagi dengan panjang vektor U. Sekarang kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. Panjang vektor W adalah 15 dikali dengan unit vektornya, yaitu adalah 4,3 per 5. Nah, ini kan bisa dicoret. Ini berarti kita peroleh 3, sehingga kita kalikan 3 dengan 4,3. Berarti vektor W-nya adalah 12,9 ya. Maka vektor W sudah kita temukan 12,9. Ini untuk dasar unit vektor dulu. Yang akan kita lanjut, akan kita pahami tentang proyeksi vektor ortogonal. Oke, perhatikan yang selanjutnya ya. Ya, sekarang kita kembali ke pemahaman tentang proyeksi skalar ortogonal. Bahwa misalnya Pak Rizky punya vektor OA dan vektor OB kan memiliki pangkal yang sama O. Ya. Misal kita akan membuat proyeksi vektor OA terhadap vektor OB, maka bayangan atau proyeksinya itu adalah vektor OC. Yang kemarin kita pelajari adalah proyeksi skalar ortogonal. Skalar artinya kita mencari panjang dari proyeksi dari bayangan vektor OA atau panjang dari vektor OC ya. Kan kemarin kita sudah pelajari bahwa panjang vektor C yang merupakan panjang dari bayangan vektor OA itu adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B ya. Sekarang untuk proyeksi vektor ortogonal yang kita cari adalah vektor C-nya, bukan panjang vektor C-nya. Kalau panjang vektor C-nya itu kan proyeksi skalar. Sekarang kita coba mencari vektor C-nya. Pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu ya. Pada vektor OB dan vektor OC, atau pada disebut vektor B dan vektor C ya. Jelas bahwa vektor C dan vektor B ini adalah segaris, sehingga bisa kita peroleh kesimpulan bahwa unit vektor antara vektor C dengan vektor B pastilah sama. Maka bisa kita buat menjadi suatu persamaan, yaitu adalah unit vektor untuk vektor C kan berarti vektor C dibagi dengan panjang vektor C itu sama dengan panjang vektor unit vektor terhadap vektor B, berarti vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Dari persamaan unit vektor ini bisa kita buat persamaan yang ekuivalen ya. Kita buat persamaan yang ekuivalen sehingga kita kan mau mencari vektor C nya, berarti bisa kita tulis vektor C
itu sama dengan panjang vektor C dikalikan dengan unit vektor terhadap vektor B. Berarti vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Oke, dari persamaan yang ini kita buat ekuivalen. Kita kunci dulu dari persamaan ini vektor C sama dengan panjang vektor C dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, panjang dari vektor C itu kan sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Berdasarkan pernyataan ini, maka panjang vektor C bisa kita substitusikan ke persamaan yang di sebelah sini, sehingga kita dapatkan ya vektor C, buat dulu aja nggak apa-apa ya, vektor C itu sama dengan, sekarang panjang vektor C nya kita gantikan dengan yang proyeksi skalarnya, sehingga kita tuliskan vektor A dikalikan dengan vektor B per panjang vektor B dikalikan dengan vektor B per panjang dari vektor B. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa untuk perkaliannya yang di bagian penyebut kan berarti kan sesama panjang vektor B, maka bisa kita dapatkan vektor C atau proyeksi vektor ortogonalnya yaitu adalah vektor A dot vektor B per panjang vektor B yang dikuadratkan kita kalikan dengan vektor B. Nah, inilah yang kita dapatkan rumus dari proyeksi vektor ortogonal ya. Jadi yang kita cari adalah vektornya sekarang. Kalau sebelumnya tadi untuk yang proyeksi skalar adalah panjangnya, sekarang untuk proyeksi vektornya atau bayangan dari vektor OA adalah vektor C, yaitu adalah vektor A dot B per panjang vektor B kuadrat kita kalikan dengan vektor B. Ya, kiranya itu saja dari Pak Rizky. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mengenai soal yang berkaitan dengan proyeksi vektor ortogonal. Oke, terima kasih dan see you, bye.